Cerita berlanjut setelah mendapat jawaban dari Nakula bahwa di selatan hutan ada sebuah desa. Arjuna lalu mengajak rombongan untuk menuju ke desa itu. Tidak lupa Arjuna juga mengantar para resi yang ikut bersama mereka. Bima yang khawatir jika penduduk desa itu mengenali mereka ditenangkan oleh Yudhistira, bahwa yang bisa mengenali mereka hanya Guru Drona dan Aswatthama saja. Di perjalanan menuju desa terdekat, Arjuna menyadari ada suara kuda dari kejauhan, tanda bahwa ada sekelompok pasukan yang lewat. Segera saja Arjuna mendekat untuk memeriksa. Betapa kagetnya Arjuna karena yang memimpin pasukan itu adalah Aswatthama. Kemudian Arjuna mengisyaratkan untuk mundur dan jangan sampai ada suara. Sesaat pasukan Aswatthama pun telah menjauh. Perjalanan pun dilanjutkan. Namun di tengah perjalanan, seorang resi tiba-tiba terjatuh dan berteriak. Suara jeritan resi tadi terdengar oleh Aswatthama dan langsung menuju asal suara tersebut. Pandawa yang melihat Aswatthama mendekat segera bersembunyi. Terjadilah perbincangan antara para resi dan Aswatthama yang menghasilkan keputusan bahwa Aswatthama akan mengantarkan para resi itu ke desa terdekat. Namun seorang resi berkata bahwa ada 5 orang pria dan ibunya yang bersama mereka. Aswatthama yang curiga melihat di sekeliling untuk mencari orang yang dimaksud oleh resi itu. Bima yang khawatir berniat ingin membunuh Aswatthama namun dicegah oleh Arjuna. Pencarian pun dilanjutkan Aswatthama dan pasukannya. Sedangkan Pandawa berusaha menghindar dengan menuju hutan lebat yang ada di selatan. Sampailah Pandawa di depan hutan. Di situ Arjuna meminta saudara-saudaranya untuk masuk duluan sembari mengawasi Aswatthama. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan. Aswatthama yang hampir mencapai pundak Arjuna gagal menangkapnya sampai Arjuna masuk ke dalam hutan tersebut. Aswatthama segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar, tapi seorang pasukan beralasan tidak bisa. Karena Arjuna telah masuk ke dalam hutan lebat Hindimba. Tempat yang sangat berbahaya, bahkan sinar matahari pun tidak bisa masuk ke dalam hutan itu. Terlihat Pandawa telah masuk ke dalam hutan tersebut. Mereka terus berjalan hingga mereka tersadar bahwa mereka hanya berputar-putar saja. Bahkan pohon yang dicabut Bima kembali berdiri dengan sendirinya. Aneh sekali. Aswatthama pasti sudah pergi sekarang. Kita juga harus... Arjuna pun meminta agar Kunti beristirahat. Di situ Yudhistira dan Arjuna sadar bahwa yang mereka masuki adalah hutan ilusi. Hutan yang dimasuki oleh Pandawa ternyata adalah hutan ilusi yang ditempati para raksasa. Di situ para raksasa yang tinggal di hutan itu adalah raksasa yang dikalahkan oleh kakek Pandawa yaitu Bhisma. Dari pertempuran itu Bhisma dan para raksasa membuat perjanjian, di mana para raksasa dan manusia tidak boleh melewati batas daerah masing-masing. Dan tidak ada manusia yang bisa keluar dari hutan itu kecuali yang mendapatkan izin dari Raja Raksasa. Tapi tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluarnya. Sesuai tradisi di Pancala, anak yang baru lahir harus melakukan pemujaan. Kondisi berbeda dialami Drupadi karena Drupadi lahir dari kondisi sudah dewasa. Oleh karena itu, Drupadi meminta Srikandi untuk menggantikan posisi ibunya. Dengan berat hati Srikandi tidak bisa mewujudkan keinginan Drupadi karena Srikandi harus mengatur pasukan. Walaupun berada dalam kondisi yang sulit, Putra Pandu tetap bisa tertawa lepas. Hal itulah yang membuat Kunti merasa bahagia hingga meneteskan air mata. Mereka berencana istirahat secara bergantian. Namun Bima malah ingin segera mengalahkan Raja Raksasa yang ada di dalam hutan itu. Yudhistira menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa menemukan Raja Raksasa tersebut karena mereka berada di dalam hutan ilusi. Tanpa disadari, Pandawa telah diintai oleh 2 raksasa yang berniat ingin memakan mereka. Sementara Srikandi dan Drupadi telah bersiap. Srikandi meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam upacara pemujaan Drupadi untuk pertama kalinya. Di tengah upacara, tiba-tiba Drestayumna datang. Drupadi langsung menyambutnya dan bertanya kenapa keceriaan tidak pernah terlihat di wajah Drestayumna padahal mereka dilahirkan di upacara yasna yang sama. Drestayumna menjawabnya dan memberitahukan bahwa dia telah diangkat sebagai jenderal menggantikan Srikandi.
Karena mendapat kabar bahwa Sri Kandi telah dicopot dari jenderal, Drupadi langsung pergi meninggalkan upacara untuk menemui Sri Kandi. Di kamar istana, Sri Kandi merasa putus asa dan berniat bunuh diri. Namun ketika Sri Kandi hendak melancarkan aksinya, Drupadi sampai di kamar kakaknya. Sesaat sebelum Sri Kandi bunuh diri, Drupadi datang untuk menghentikannya. Sri Kandi merasa sangat terpukul karena telah kehilangan tujuan hidupnya. Melihat hal itu, Drupadi menghiburnya dan akan meminta kepada ayahnya agar mengembalikan posisi Sri Kandi sebagai Jenderal Pancala. Di tempat terpisah, penobatan Tristayumna yang akan segera dimulai telah siap semua. Tristayumna segera menuju ayahnya dan memberikan salam. Tepat ketika darah jempol Drupada hampir menyentuh kening Tristayumna sebagai simbol penobatan, Drupadi dan Sri Kandi masuk ruang penobatan. Kakak berhak untuk mendapatkan penghargaan ini. Terjadilah perdebatan antara ayah dan anak. Di situ Drupadi mengungkapkan keberatannya atas pencabutan Sri Kandi. Sementara Drupada lebih memilih putranya Tristayumna sebagai jenderal karena menganggap wanita tidak bisa mengangkat pedang. Hingga akhirnya Drupada berkata bahwa Sri Kandi dan Drupadi hanyalah simbol kelemahannya. Perdebatan antara Drupada dan Drupadi semakin panas hingga Drupada mengancam akan menghukum gantung Drupadi. Kau harus dikirim ke tiang gantungan! Sri Kandi yang melihat hal itu segera meminta Drupada agar memaafkan Drupadi. Api kemarahan telah membakar Drupada yang akhirnya mengusir Drupadi. Maka pergilah dari sini! Atas rasa hormat, Drupadi pamit karena menganggap pengusiran dirinya adalah sebuah perintah seorang ayah. Setelah berpamitan dengan ayahnya, Drupadi perlahan meninggalkan istana. Tidak lupa berpamitan juga kepada Sri Kandi. Di situ Sri Kandi yang tak kuasa melihat hal itu kembali meminta sang ayah agar memaafkan Drupadi. Namun semua usaha Sri Kandi percuma saja. Sang ayah hanya terdiam dan Drupadi tetap meninggalkan istana. Drupadi yang diusir oleh ayahnya telah sampai di pinggir sungai diiringi dengan aliran air mata. Ternyata teman kecilnya mengikuti Drupadi dari belakang sembari menyarankan agar Drupadi meminta maaf kepada ayahnya. Drupadi memang berniat akan meminta maaf, tapi sebelum itu dia akan membuktikan bahwa wanita tidak seharusnya berada di bawah. Sebelum melakukan hal itu, Drupadi bertanya-tanya siapakah yang akan membantunya. Dari arah belakang, Basudeva Krishna tiba-tiba muncul sembari melempar beberapa lelucon untuk Drupadi agar dia bahagia. Krishna berkata bahwa dia akan menaklukkan Kampilia. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan Raja Drupada. Di Kampilia, Drupada dan Tristayumna telah bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap Mahaguru Drona. Saat gerbang istana terbuka, tanpa diduga telah berdiri Guru Drona yang sudah datang duluan. Namun Guru Drona datang ke Kampilia tidak ingin bertempur, melainkan ingin mendoakan Tristayumna. Melihat hal itu, Drupada langsung menolak mentah-mentah Drona. Selain ingin mendoakan Tristayumna, kedatangan Guru Drona ke Kampilia juga ingin mengajak Drupada untuk berteman dan menyudahi dendam yang ada. Jelas permintaan itu ditolak karena Drupada sudah terbakar amarah. Guru Drona yang berniat pamit segera dihentikan Drupada dengan panahnya dan menyuruh Tristayumna untuk membunuh Guru Drona. Di situ Guru Drona yang sudah pasrah dan pedang Tristayumna hampir menyentuh Guru Drona segera dihentikan oleh Krishna. Kondisi di Kampilia yang semakin memanas ditambah kehadiran Krishna dengan gada yang bisa menyerap senjata musuhnya. Krishna memerintahkan Drupada agar menerima permintaan maaf Guru Drona. Namun Drupada tetap tidak mau menerimanya. Karena amarahnya, Drupada menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Krishna. Dan tanpa kesulitan, gada Krishna kembali menyerap semua senjata pasukan Drupada. Di situ Drupada yang sudah kehabisan akal berencana menyerang Krishna dengan pedangnya. Gada Krishna pun segera menyerang Drupada. Namun dalam kondisi kritis, tiba-tiba Drupadi menghentikan laju gada Krishna.
Di situ Drupadi berkata bahwa sebelum membunuh Drupada, Krishna harus membunuh Drupadi dulu. Mendengar hal itu, senjata Krishna yang dihentikan Drupadi ditarik kembali oleh Krishna. Sementara di hutan ilusi, Pandawa yang sedang beristirahat tiba-tiba dikejutkan oleh suara tangis wanita. Segera Arjuna pergi memeriksa sekitar dan pergi ke arah suara tadi berasal. Rupanya suara tadi bersumber dari wanita yang bersembunyi di hutan. Arjuna kemudian mengajaknya untuk pergi bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya. Arjuna tidak menyadari bahwa wanita itu adalah salah satu raksasa yang ingin memangsanya. Sementara itu, Kunti dan yang lain mencari Arjuna yang jejaknya sudah hilang. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Arjuna bertemu dengan saudara-saudaranya. Kemudian gadis yang dibawa Arjuna ditenangkan oleh Kunti. Sesaat Yudhistira mengajak meneruskan perjalanan untuk keluar dari hutan. Di situ terlihat jelas dari ekspresi Bima punya ketertarikan kepada gadis itu. Di tengah perjalanan yang membingungkan itu, tidak terduga gadis itu mencium aroma daging dan buah. Lantas Arjuna dan Yudhistira mulai curiga dengan hal itu. Terlebih lagi jika ada makanan di sekitar mereka, kenapa Bima tidak bisa mencium aromanya? Di situ Kunti segera menyuruh Bima untuk mengambil buah. Tidak begitu sulit bagi Bima untuk menemukan pohon buah yang ada di hutan itu. Hanya dengan digoyang Bima saja, buah yang ada di pohon itu langsung jatuh satu persatu. Buah sudah terkumpul dan semua rombongan sudah siap. Tibalah saatnya mereka untuk makan bersama. Awalnya mereka menikmati buah itu dengan normal. Namun sesaat gadis tadi memperlihatkan nafsu makan yang tidak normal. Semua mengira gadis itu bersikap begitu karena ingin bersaing dengan Bima. Hanya Arjuna dan Yudhistira yang mencurigai gadis itu. Sementara Drupada yang telah kalah dari Krishna kini hanya bisa terdiam. Krishna menasihati Drupada kenapa dia hanya memikirkan harga dirinya saja hingga mengabaikan persahabatan dengan Guru Drona. Krishna pun melanjutkan nasihatnya agar Drupada tersadar bahwa perlakuan terhadap anak-anaknya adalah salah. Bagaimana tidak, selama ini Drupada hanya menjadikan anaknya sebagai senjata untuk mencapai ambisinya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.